Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Arifuddin. Hari ini kita akan belajar menentukan ide pokok dari bacaan, perkembangbiakan tumbuhan, dan ASEAN. Perhatikan gambar ini. Hewan dan manusia memperoleh manfaat dari tumbuhan. Manfaat tumbuhan bagi manusia antara lain sebagai sumber energi, sumber vitamin, sumber oksigen, pengikat air tanah, peneduh, dan memperindah kehidupan di bumi. Manfaat bagi hewan yaitu sebagai sumber energi bagi hewan. Tumbuhan merupakan sumber bagi kehidupan manusia dan hewan. Beberapa hal yang akan terjadi jika tidak ada tumbuhan adalah manusia dan hewan tidak memiliki sumber makanan, dan bumi akan gersang sehingga kehidupan akan berakhir. Nah, sekarang bacalah teks bagaimana jagung berkembang biak paragraf ke-1 ini. Bacalah teks paragraf kedua ini. Bacalah teks paragraf ketiga ini. Bacalah teks paragraf keempat dan kelima ini. Setelah kalian membaca kelima paragraf sebelumnya, sekarang sebagai latihan, tentukanlah ide pokok dari masing-masing paragraf dari bacaan tadi di dalam diagram Venn yang telah kalian buat seperti ini. Hasil jawabannya nanti dikumpulkan di waktu yang ditentukan. Sekarang, ayo mengamati. Perkembangbiakan generatif dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga, bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Bunga memiliki arti penting bagi sebuah negara, bahkan setiap negara memiliki bunga nasionalnya masing-masing, seperti halnya negara-negara di kawasan ASEAN. Brunei Darussalam. Bunga nasional negara ini adalah bunga simpor. Nama latinnya adalah Dillenia subrusticosa. Merupakan pohon besar dengan bunga warna kuning. Daunnya juga besar. Bila bunga telah mengembang semua, maka terlihat seperti payung. Kamboja. Bunga rumbul yang memiliki nama latin Mitrella mesni. Bunga mungil yang berwarna kuning keputihan menyebarkan bau harum bila mulai petang. Pohon rumdul termasuk tanaman besar yang tingginya mencapai 8-12 meter. Wanita-wanita Khmer merah bisa juga menggunakan bunga yang satu ini.
Indonesia. Bunga anggrek bulan atau biasa disebut Phalaenopsis amabilis adalah salah satu bunga nasional Indonesia. Dua lainnya adalah bunga melati sebagai bunga bangsa dan bunga rafflesia sebagai bunga langka. Dorsampa, begitulah nama bunga Kamboja disebut di Laos. Kamboja yang nama latinnya Plumeria ini adalah bunga nasional Laos. Menjadi lambang ketulusan dan kebahagiaan hidup. Biasa digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan untuk upacara selamat datang pada tamu. Filipina memiliki bunga melati yang biasa disebut Sambaquita jasmine atau dalam bahasa Latin disebut Arabian jasmine sebagai bunga nasionalnya. Bunga ini berbunga sepanjang tahun. Orang Filipina melambangkan melati sebagai lambang kesucian, kesederhanaan, kemanusiaan, sekaligus kekuasaan. Bunga anggrek vanda yang juga dikenal di Indonesia jadi pilihan Singapura untuk bunga nasionalnya. Yang dipilih adalah bunga vanda Miss Jacquemin, merupakan anggrek hasil silangan. Keunikan anggrek ini menjadi bagian tak terpisahkan dari Singapura sejak 1981. Malaysia. 5 helai bunga membentuk bunga raya atau biasa disebut bunga sepatu di Indonesia. Hibiscus rosa sinensis inilah bunga nasional negara Malaysia sejak tahun 1960. 5 helai dari bunga raya ini mempresentasikan 5 prinsip kekuatan nasional. Bunga ini biasanya digunakan untuk pengobatan tradisional dan kosmetik. Myanmar. Bunga nasional Myanmar adalah bunga padua yang bahasa latinnya Pterocarpus indicus. Bunga berwarna kuning emas ini biasa berkembang pada bulan April bertepatan dengan Myanmar New Year Festival. Thailand memiliki bunga Cassia Fistulina sebagai bunga nasionalnya. Bunganya kecil-kecil berwarna kuning. Di Indonesia disebut sebagai pohon tengguli. Warna kuning dianggap orang Thailand sebagai bagian dari Buddhisme dan merupakan warna kejayaan. Lotus adalah bunga nasional Vietnam, dalam bahasa Latinnya Nyemphe lotus. Dipilih dari 4 bunga dan tanaman yang dianggap sebagai lambang berkah. 3 tanaman yang lain adalah pinus, bambu, dan krisan. Sebagaimana masyarakat timur, lotus yang dikenal sebagai teratai ini melambangkan kesucian, komitmen, dan optimisme masa depan. ASEAN adalah organisasi yang dibentuk dan beranggotakan negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. ASEAN pertama kali didirikan oleh perwakilan dari 5 negara, yaitu Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina. Dari kelima negara tersebut bertambah lagi menjadi 11 negara, yaitu Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, dan Timor Leste. Tujuan terbentuknya organisasi ASEAN yaitu sebagai tempat untuk melakukan kerjasama antar negara ASEAN, memperkuat kesejahteraan negara di ASEAN, saling membantu dalam berbagai bidang, meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian belajar kita hari ini. Kita tutup dengan doa dan mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.